Assalamualaikum dan salam sejahtera teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih sudah singgah di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah mistis dari berbagai penjuru Nusantara. Saya doakan rezeki kalian lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini agar channel kecil ini bisa terus berkembang dan menemani malam kalian dengan kisah-kisah seram. Oh iya, saya penasaran, teman-teman yang menonton ini berasal dari kota mana? Coba tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu dari mana saja keluarga penikmat cerita horor ini berkumpul. Tahun 1997, di sebuah pasar tradisional di Malang, seorang pedagang bernama Suyatno menjalani hari-harinya dengan penuh kepahitan. Lapak kecilnya yang hanya menjual sembako jarang sekali dikunjungi pembeli. Berasnya sering basi karena tak laku. Minyak gorengnya berbau tengik sebelum sempat habis. Bahkan gula yang ia jajakan sering dikembalikan orang karena keras menggumpal. Hutang menumpuk, anak-anaknya sering tidur tanpa makan layak. Sementara istrinya hanya bisa menahan air mata setiap kali tagihan datang. Suyatno bukan tak berusaha. Ia bangun pagi buta. Ia berangkat ke pasar lebih awal dari pedagang lain. Ia berdoa khusyuk setiap malam. Tapi rezekinya seakan tersumbat. Hingga suatu sore, saat ia duduk merokok sendirian di belakang kios, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu berpakaian lusuh. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam menusuk. "Kowe kesusahan rezeki? Tuh," tanyanya pelan. Suyatno hanya mengangguk, tak ingin membuka banyak cerita pada orang asing. Tapi lelaki itu tersenyum samar. "Gunung Kawi. Kau tahu tempat itu? Di sana ada jalan untuk orang yang benar-benar nekat. Orang-orang bilang, siapapun yang berani menjalani ritualnya, rezekinya akan berlimpah, tapi ada harga yang harus dibayar." Perkataan itu membuat dada Suyatno berdebar. Ia pernah mendengar bisik-bisik tentang Gunung Kawi. Gunung yang tak hanya terkenal sebagai tempat wisata religi, tapi juga pusat pesugihan yang menjerat banyak orang. Ia mengernyit, ingin menyangkal, tapi tatapan lelaki tua itu membuatnya terdiam. Seminggu kemudian, setelah bertengkar hebat dengan istrinya karena tak bisa membayar sewa rumah, Suyatno akhirnya mengambil keputusan. Malam itu, ia berangkat dayam-dium, hanya membawa pakaian tipis, sedikit uang receh, dan tekad yang bercampur rasa takut. Ia menumpang bus dari Malang menuju arah Blitar, turun di dekat desa Wonosari, lalu melanjutkan perjalanan dengan ojek butut yang membawanya ke kaki Gunung Kawi. Saat ia tiba, malam sudah larut. Gunung itu tampak gelap, hanya diterangi cahaya bulan pucat yang sesekali tertutup awan. Suara jangkrik bercampur desiran angin malam membuat bulu kuduknya meremang. Dari kejauhan, ia melihat beberapa rumah sederhana yang menjadi penginapan bagi para peziarah. Namun, bukan itu tujuannya. Ia mencari seorang juru kunci yang kabarnya bisa mengantarkan orang menjalani ritual pesugihan. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok lelaki tua berdiri di bawah pohon besar. Menatapnya seakan sudah menunggu sejak lama. Tubuhnya kurus, rambutnya putih, acak-acakan, dan tangannya memegang tongkat bambu. Suyatno mendekat dengan gemetar. Dan sebelum sempat bertanya, lelaki itu berkata lirih, "Kau sudah siap meninggalkan hidup lamamu?" Suyatno tercekat.
Ia mencoba menjawab, tapi suaranya tercekat. Lelaki itu kemudian berbalik dan berjalan pelan, memberi isyarat agar ia mengikutinya. Tanpa banyak pilihan, Suyatno mengikuti langkah kaki yang lambat tapi mantap itu. Mereka menembus jalan setapak yang sunyi, hanya diterangi cahaya bulan yang makin meredup. Di tengah perjalanan, terdengar suara ranting patah di semak-semak. Suyatno berhenti, menoleh dengan panik. Dari kegelapan, tampak sepasang mata merah menyala memandangnya dari antara pepohonan. Jantungnya hampir copot, tapi saat ia memejamkan mata dan membuka kembali, mata itu hilang, seolah tak pernah ada. Ia ingin bertanya, tapi juru kunci tetap melangkah tanpa menoleh. Seakan kejadian itu hal biasa. Mereka tiba di sebuah gubuk tua di pinggir tebing. Di dalamnya hanya ada tikar usang, dupa yang masih menyala setengah, dan sebuah peti kayu panjang. Udara di dalam gubuk terasa pengap, penuh aroma kemenyan yang menusuk hidung. Lelaki tua itu duduk bersila, lalu berkata, "Jika kau benar-benar ingin kaya, kau harus menerima pusaka ini. Tapi ingat, benda ini punya nyawa. Ia haus dan akan selalu meminta darah sebagai makanannya." Suyatno menelan ludah. Tangannya gemetar saat peti kayu itu dibuka. Di dalamnya terbaring sebuah keris. Ukurannya tak lebih dari 30 cm dengan pamor berkilat samar meski cahaya ruangan redup. Namun begitu tatapannya jatuh pada keris itu, tubuhnya langsung diserang hawa dingin yang merambat dari kaki hingga ubun-ubun. Ia ragu menyentuhnya, tapi juru kunci memberi isyarat dengan mata seakan memaksanya. Akhirnya, dengan tangan bergetar, ia menggenggam gagang keris itu. Seketika telapak tangannya seperti tertusuk jarum. Ia terkejut melihat ada setitik darah keluar dari kulitnya, meresap ke dalam bilah keris. Anehnya, darah itu tak menetes, tapi seolah diserap rakus oleh besi hitam tersebut. Keris itu bergetar halus, seolah bernapas. Suyatno hampir melemparkannya, tapi juru kunci menahannya. "Jangan, sekarang kau sudah terikat. Mulai malam ini, rezekimu akan lancar, daganganmu akan laris, uangmu akan berlipat. Tapi jangan lupa, setiap tahun ia akan menagih. Jika kau berani ingkar, keris ini akan mengambil nyawamu sendiri." Suyatno menunduk, keringat dingin membasahi wajahnya. Dalam hatinya masih ada ragu, tapi bayangan hutang, tangisan anak-anaknya, dan ejekan orang sekitar membuatnya menguatkan hati. Ia mengangguk pelan. Malam semakin pekat ketika ia meninggalkan gubuk itu dengan keris terbungkus kain hitam di tangannya. Angin berhembus kencang, seakan gunung itu sendiri tahu ada satu lagi manusia yang menyerahkan dirinya pada janji gelap. Saat ia melewati jalan setapak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tambahan di belakangnya. Padahal ia yakin hanya berjalan seorang diri. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi langkah itu masih terdengar. Semakin dekat, seirama dengan detak jantungnya yang kacau. Suyatno mempercepat langkah, hingga akhirnya berlari kecil. Suara langkah itu tetap mengikutinya. Kadang terdengar persis di belakang telinganya, kadang menghilang, lalu muncul lagi. Baru ketika ia sampai di jalan utama, suara itu lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dengan napas terengah, ia meraih keris yang tersimpan dalam balutan kain hitam. Sesaat, ia merasa benda itu berdenyut
seperti ada jantung yang berdetak di dalamnya. Ia menutup mata rapat-rapat, tak ingin tahu lebih banyak. Yang ia tahu, ia sudah menapaki jalan yang tak bisa ia putar kembali. Sejak malam ia pulang dari Gunung Kawi membawa keris itu. Hidup Suyatno berubah drastis. Awalnya ia sendiri tak percaya, tapi keesokan harinya, lapaknya yang biasanya sepi mendadak dipenuhi pembeli. Orang-orang berdesakan membeli beras, gula, minyak, bahkan barang-barang yang sebelumnya selalu basi. Uang mengalir deras, memenuhi laci kecil di meja jualannya. Istrinya sempat heran, tapi Suyatno hanya tersenyum samar dan berkata, "Mungkin nasib sedang berubah." Namun di dalam hatinya, ia tahu semua itu karena benda yang tersimpan rapi di rumah terbungkus kain hitam di pojok kamar. Malam-malam berikutnya, ia mulai mendengar bisikan. Suara lirih yang tak bisa ia pahami datang dari arah keris. Kadang terdengar seperti suara perempuan menangis. Kadang seperti suara lelaki tua yang menggerutu. Suara itu makin jelas setiap kali ia menghitung uang hasil dagangannya. Seolah keris itu ikut tertawa melihat uangnya yang menumpuk. Suatu malam, saat ia sedang tidur, ia terbangun karena merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bayangan itu tinggi, kurus, dan tak memiliki wajah. Tubuhnya hanya kabut pekat yang bergerak perlahan. Dari bayangan itu, terdengar suara berdesis, "Darah, berikan darah." Suyatno terperanjat, berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu semakin mendekat, lalu hilang tepat ketika istrinya bergumam dalam tidurnya. Suyatno gemetar, menoleh ke arah kain hitam tempat keris disimpan. Balutan itu tampak basah, seperti diselimuti embun. Meski udara kamar panas, keesokan harinya ia memberanikan diri mendatangi juru kunci di Gunung Kawi. Lelaki tua itu hanya menatapnya dengan mata kosong. Itu tandanya ia lapar. "Kau bisa memberinya darah hewan, sembelih ayam atau kambing di dekatnya, maka ia akan tenang." Dengan hati yang ragu, malam itu Suyatno menyembelih seekor ayam di belakang rumah. Darah ayam itu ia percikan pada kain hitam pembungkus keris. Aneh sekali, darah itu langsung meresap, tak meninggalkan bekas setetes pun di lantai. Malam itu ia bisa tidur tenang, tanpa bayangan hitam, tanpa bisikan. Hari-hari berikutnya, kekayaannya makin menjadi-jadi. Ia bisa melunasi hutang, membeli rumah baru, bahkan membuka toko grosir. Orang-orang iri melihatnya, menyebutnya Suyatno si Raja Pasar. Namun dalam hatinya ia tahu betul siapa yang memberinya semua itu. Setahun berlalu dengan cepat. Pada malam tertentu, ia kembali mendengar bisikan keras dari dalam kamar. Kali ini bukan suara lirih, melainkan jeritan panjang yang membuat istrinya terbangun ketakutan. Dari kain hitam pembungkus keris, keluar noda merah pekat, menetes ke lantai. Istrinya menjerit histeris, sementara Suyatno hanya bisa gemetar. Malam itu, ia kembali mendatangi juru kunci. "Waktunya sudah tiba," kata lelaki tua itu dingin. "Tahun pertama, ia hanya meminta hewan, tapi kini ia akan meminta lebih. Ia lapar akan darah manusia." Suyatno terdiam lama. Dalam hatinya berkecamuk penyesalan, tapi bayangan hidup miskin membuatnya bimbang. "Bagaimana kalau aku tak memberikannya?" tanyanya dengan suara parau. Juru kunci menatap tajam. "Kalau kau menolak, keris itu
akan mengambil nyawamu sendiri. Kau bisa memilih siapa yang akan dikorbankan. Semakin dekat hubunganmu, semakin ia puas. Perjalanan pulang malam itu adalah perjalanan paling berat dalam hidupnya. Angin gunung berdesir membawa aroma bunga Kamboja, seakan mengejek keraguannya. Sepanjang jalan ia merasa ada sesuatu mengikuti dari belakang. Sesekali ia menoleh, tapi hanya ada bayangan pohon. Namun saat menuruni jalan setapak, ia mendengar langkah berat di belakangnya. Ia berhenti. Langkah itu berhenti. Ia berjalan lagi. Langkah itu kembali mengikuti. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa nyaring di telinganya. Suyatno terhuyung hampir jatuh ke jurang. Jantungnya berdetak liar. Ia berlari tanpa menoleh lagi. Hingga tiba di jalan besar. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menatap wajah istrinya yang terlelap, lalu wajah anak kenannya yang masih kecil. Di dalam benaknya, suara-suara itu semakin nyaring. Berikan darah, satu saja. Lalu, rezekimu tak akan pernah putus. Keesokan paginya, seorang pemuda pencuri ayam tertangkap warga di kampungnya. Dalam keributan itu, Suyatno merasa kesempatan terbuka. Malamnya, ia membawa pemuda itu dengan alasan akan menyerahkannya ke polisi. Tapi alih-alih ke kantor desa, ia membawanya ke ladang kosong di pinggir kampung. Pemuda itu memohon ampun. Matanya berkaca-kaca. "Pak, jangan laporkan saya. Saya lapar, cuma mau makan," kata-katanya menusuk hati Suyatno. Sesaat ia ragu, tapi dalam bayangannya, suara keris terdengar semakin keras, mendesak, menuntut. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan keris dari kain hitam. Bilahnya berkilau aneh di bawah sinar bulan. Tanpa sadar, ia menusukkan keris itu ke tubuh pemuda malang tersebut. Jeritan terdengar. Darah muncrat mengenai tanah. Dan seketika, keris itu bergetar keras, seolah menelan darah dengan rakus. Tubuh pemuda itu terkulai. Matanya terbuka kosong menatap langit. Suyatno terengah. Lututnya lemas, hampir jatuh. Tapi anehnya, ketika ia kembali ke rumah, rasa takut itu berganti dengan perasaan lega. Malam itu, ia tidur nyenyak, tanpa bisikan, tanpa bayangan hitam. Sejak saat itu, Suyatno tahu bahwa keris pusaka Gunung Kawi benar-benar hidup. Dan ia sudah terikat dalam perjanjian yang tak bisa diputus. Kekayaannya semakin besar, tapi di setiap helaan napas ada bayangan maut yang terus mengintai. Tahun-tahun berikutnya, nama Suyatno semakin harum di Malang. Toko grosirnya berkembang pesat. Bahkan, ia membuka cabang di kota lain. Rumahnya megah, mobil mewah berjejer di garasi, dan orang-orang menyebutnya sebagai contoh orang yang beruntung. Tapi, hanya ia yang tahu, setiap tahun ada yang harus ia bayar. Setelah korban pertama, keris itu menuntut lebih. Tahun kedua, ia menghilangkan seorang pengemis yang sering tidur di dekat pasar. Tahun ketiga, seorang kuli angkut pasar tak pernah kembali setelah ikut dengannya. Semuanya ia lakukan dengan tangan gemetar. Tapi keris selalu bergetar puas setiap kali darah segar mengenai bilahnya. Hidupnya penuh kegelisahan. Setiap kali ia melihat orang-orang di sekelilingnya, ia tak bisa menahan pikiran kelam.
Apakah tahun depan kau yang akan jadi korban? Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat keris itu meneteskan darah. Menetes tak henti, memenuhi lantai kamarnya. Dari dalam darah itu, muncul wajah-wajah orang yang pernah ia bunuh, menatapnya dengan mata kosong. Suara jeritan mereka mengisi kepalanya, membuatnya sering terbangun basah kuyup oleh keringat. Pada tahun kelima, sesuatu berubah. Bisikan yang biasanya hanya terdengar lirih, kini terdengar jelas. Seakan seseorang berbisik tepat di telinganya. Kini saatnya keluarga, darahmu sendiri yang ia mau. Suyatno tercekat. Ia menatap istrinya, menatap anak-anaknya yang sudah beranjak remaja. Tidak, ia tak sanggup. Kekayaan boleh sirna, tapi ia tak akan mengorbankan keluarganya. Namun, keris itu tak bisa dibohongi. Suatu malam, saat ia berusaha mengabaikannya, kain hitam pembungkus keris bergetar hebat. Dari dalamnya terdengar suara logam beradu, seolah keris itu ingin melompat keluar. Tiba-tiba lampu rumah padam. Dalam gelap pekat, ia mendengar langkah kaki di dalam kamarnya. Padahal istrinya tertidur di sampingnya. Ia menyalakan lilin dengan tangan gemetar. Di sudut kamar berdiri bayangan hitam tanpa wajah, lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangan itu menunjuk ke arah istrinya yang terlelap. Suara berat terdengar. Waktunya tiba. Suyatno berteriak, melempar lilin hingga padam. Kamar gelap gulita. Hanya tersisa suara bisikan dan tawa menyeramkan yang mengitari kepalanya. Keesokan paginya, ia pergi ke Gunung Kawi dengan wajah pucat. Ia memohon pada juru kunci, "Tolong, aku tak sanggup lagi. Ambil saja keris itu. Aku tak peduli dengan harta." Juru kunci menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Tidak bisa. Begitu kau mengikat perjanjian, tak ada jalan keluar kecuali mati. Kalau kau tak memberi tumbal, keris itu akan mengambil nyawamu sendiri. Kau sudah tahu risikonya sejak awal." Suyatno jatuh tersungkur, menangis, tapi tak ada belas kasihan di wajah lelaki tua itu. Ia hanya menepuk bahunya pelan, lalu pergi, meninggalkan Suyatno sendirian di jalan setapak yang dingin. Malam itu, ia memutuskan mengunci keris di dalam lemari besi. Ia berusaha berpura-pura tak pernah memilikinya. Namun, menjelang tengah malam, terdengar dentuman keras dari kamar. Lemari itu bergetar hebat, seperti ada sesuatu di dalam yang berusaha keluar. Istrinya terbangun, menjerit ketakutan. Anak-anak mereka mengetuk pintu kamar, tapi Suyatno melarang mereka masuk. Dengan tubuh gemetar, ia berdiri di depan lemari, menahannya agar tidak roboh. Dari dalam terdengar suara berisik, logam beradu, lalu suara jeritan panjang seperti berasal dari dunia lain. Pintu lemari akhirnya terbuka dengan sendirinya. Terhempas keras, keris itu melayang keluar, berkilau dengan darah segar yang menetes dari bilahnya. Padahal tak ada siapapun yang disentuhnya. Suyatno mundur, hampir jatuh. Keris itu berputar di udara, mengarah tepat padanya. Ia menjerit, mencoba lari, tapi kakinya seolah terpaku ke lantai. Dalam sekejap, keris itu menancap di dadanya. Darah muncrat, tubuhnya terhempas ke lantai. Istrinya menjerit histeris. Anak-anaknya berlari masuk, melihat tubuh ayah mereka berlumuran darah dengan keris menancap tepat di jantung. Anehnya, keris itu seolah menancap sendiri. Tak ada tangan yang menggenggamnya. Tubuh Suyatno kejong-kejong sebentar, lalu diam. Matanya terbuka lebar,
membeku dalam tatapan horor terakhirnya. Saat warga berdatangan karena teriakan keluarganya, keris itu sudah hilang. Hanya tersisa bekas darah di lantai yang tak bisa dibersihkan meski disiram berkali-kali. Kekayaannya lenyap dalam hitungan bulan. Usaha bangkrut, rumah disita, keluarga tercerai-berai. Orang-orang hanya bisa berbisik. Itu balasan dari pesugihan Gunung Kawi. Hingga kini, cerita itu tetap beredar di Malang. Katanya, keris pusaka yang menelan darah Suyatno telah kembali ke Gunung Kawi, menunggu orang berikutnya yang cukup tamak untuk mencarinya. Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara langkah kaki di jalur menuju gubuk tua di tebing. Padahal tak ada siapapun di sana. Ada pula yang bersumpah melihat cahaya merah samar berkilat di balik pepohonan pada malam Jumat Kliwon. Entah benar atau hanya cerita yang membesar, orang-orang percaya keris itu masih ada, menunggu pemilik baru. Sebab keris pusaka Gunung Kawi tak pernah puas. Selama ada manusia yang haus harta, ia akan selalu menemukan darah segar untuk diminumnya. Itulah kisah tentang keris pusaka dari Gunung Kawi. Sebuah perjanjian yang diawali dengan niat mencari rezeki, tapi berakhir dengan kutukan haus darah. Dari cerita ini kita bisa lihat, jalan pintas menuju kekayaan seringkali punya harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kalau kalian dengar ada yang tiba-tiba kaya mendadak tanpa sebab jelas, jangan buru-buru iri. Bisa jadi ada sesuatu yang tak kasat mata yang ikut campur di baliknya. Ingat, harta bisa dicari dengan kerja keras. Tapi kalau datang lewat jalan gelap, biasanya akan menuntut balasan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan cerita ini supaya makin banyak orang tahu kisah-kisah mistis dari tanah kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati, kalau suatu saat kalian melewati jalur sepi di Gunung Kawi, siapa tahu ada keris yang masih menunggu pemilik barunya.